Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz hadis sebagai berikut: Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Au fil hadisil akhar bil lafzi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Dari dua hadis tersebut artinya adalah siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Nah, ini yang ingin kita bahas sekarang ini, berkaitan dengan banyaknya umat Islam, terutama kalangan habaib, yang seperti jamur tumbuh di musim hujan. Hampir semuanya ngaku-ngaku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wow, luar biasa ya. Nah, mari kita dengar ucapan Ustadz Maza atau Prof. Dr. Maza, Mufti Perlis. Fadilat minum kopi. Selagi bau kopi ada di mulut, selagi tu malaikat akan beristighfar pada kita. Tentu dah tokek kopi yang buat hadis ni. Nah, sebelum dilanjut, saya ingin mengomentari hadis. Ada hadis maudhu' yang sekarang marak di jagat raya ini, yaitu tentang fadilah kopi. Hadis fadilah kopi. Menurut Dr. Maza itu, fadilah kopi ini dibuat oleh Toke Kopi. Toke Kopi itu bosnya kopi ya. Bosnya kopi. Jadi bosnya kopi ini bikin hadis supaya hadisnya laku. Yang buat itu Habib. Agar dagangan kopinya laku, dia lalu buat hadis kopi. Lucu ya. Nah, ternyata sekarang umat Islam suka sekali dikibuli dengan hadis-hadis palsu. Ya, harusnya cerdas umat Islam, jangan mudah ditipu oleh mereka yang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi suka memasarkan hadis palsu. Apa tu maksudnya? Semua yang teruk, yukhaliful ma'qul, yunaqidul usul, yubayyinul manqul, kata Ibnu Jauzi. Umat Islam ini harusnya, menurut beliau ini, harus mengerti kalau nalar sesat yaitu yukhaliful ma'qul. Ini ucapannya beliau ketika mengutip perkataannya Imam Ibnu Jauzi, yaitu istilah Malaysia bercanggah, bertentangan dengan akal. Ya. Kemudian apa? Yunakidul usul, yaitu bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil. Tetapi rasanya yang seperti ini sangat digemari oleh masyarakat Islam, yaitu berpegang pada petuah-petuah ulama-ulama yang sekedar ulama. Karena memang di dalam Al-Quran ada istilah innama yakhshallah
Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Lalu semua ulama dianggap orang yang takut kepada Allah. Padahal banyak hadis menerangkan kalau ulama-ulama itu banyak yang menyeleweng. Bahkan istilah judul daripada yang disampaikan oleh Profesor Dr. Maza itu, mereka adalah penunggang-penunggang agama, menjadikan agama sebagai kuda-kudaan. Padahal mestinya dia seorang pedagang obat, bukan ulama gitu. Tapi dengan sengaja mencari dalil-dalil, tujuannya tidak lain supaya dagangannya laku. Inilah yang disebut dengan penunggang agama. Agama ditunggangi. Bukan hanya para tokoh politik yang menunggangi agama. Banyak lagi termasuk pedagang, pembisnis dan sebagainya. Wow, sekarang ada herbal dan sebagainya. Hampir tidak ada dari mereka yang tidak menunggang agama. Rupanya agama bisa menjadi alat iklan, saudara-saudara. Bercanggah dengan apa yang ada kitab-kitab dulu. Maudhu' dia adalah hadis yang palsu. Agama tak datang jadi kartun manusia. Jadi menurut beliau ini, agama tak datang, manusia akan menjadi katun. Tahu katun nggak itu? Katun semacam kertas. Ya, semacam kertas yang dibawa angin kemana-mana gitu. Karena tidak ada yang menjelaskan batasan-batasan sebagai hamba Allah. Tidak ada yang menjelaskan kedudukan manusia. Tidak ada yang menjelaskan yang benar dan yang salah. Itu kalau tidak ada agama. Jadi manusia akan seperti katun katanya itu. Jadi katun itu semacam kertas tadi, diombang-ambingkan, dibawa angin ke sana, dibawa angin sini. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sebagai muslim belajar memahami agama dengan benar biar tidak menjadi katun. Atau dalam bahasa Madura itu pesapian kakah, pesapian papa, ikut-ikutan di dalam beragama. Ya. Kiainya miring, ikut miring juga. Kiainya gila, ikut gila juga gitu. Tokohnya sinting, ikut sinting juga itu. Ini kan banyak sekarang sudah. Kiainya suka ke kuburan, lah bikin rumah di kuburan malah itu. Ini umat sekarang ini, yaitu adalah umat-umat yang muqallid. Muqallid, taklid buta, asobiyah. Ya, asobiyah padahal tegas sekali, man qatala asobiyah mata-mata jahiliyah. Orang yang terbunuh atau berperang karena fanatik golongan, matinya adalah mati jahiliyah. Itu hadis. Jadi fanatik golongan itu matinya jahiliyah. Orang yang membela golongan itu matinya di jahiliyah kalau tidak membela agama. Jadi kalau ada kelompok misalnya membela agama dengan benar, dengan dalil, ini tidak masuk dalam kategori taklid buta. Tapi kalau ada orang membela agama dengan membabi buta, tidak tahu dalil, ya, maka orang ini disebut fanatik buta. Alah, soalnya sekarang ini banyak orang fanatik buta itu meliputi dari orang-orang yang bodoh sampai orang-orang yang sekolah tinggi. Banyak sekali yang taklid buta itu. Loh, kita lanjut. Tarim di Yaman, dia kata dia selalu jumpa Nabi. Tak tahulah dia jumpa Nabi dalam mimpi tu, Nabi yang betul ke syaitan mimpi, tak tahu, Allah Allah. Dia sampai di Tarim, dia tak jumpa dah Nabi dalam mimpi. Jadi dia keluar pada Tarim, baru dah dia dapat jumpa Nabi balik dalam mimpi. Lalu dia tanya, Nabi, kenapa di Tarim aku tak jumpa engkau, wahai Rasulullah? Dia kata, di Tarim cukuplah kau jumpa dengan Habib sekian-sekian ni, itulah rupa Nabi. Padahal saya bukan nak petikai rupa Habib tu ke apa. Padahal dia sepatutnya baca dalam Islam ni ada kitab Syama'il At-Tirmidhi umpamanya, Syama'il Al-Muhammadiyah.
Dalam kitab Syama'il itu telah disifatkan rupa Nabi, janggut Nabi, keadaan Nabi. Sedangkan dia tengok orang yang dikatakan sama tu jauh nak disamakan dengan apa yang dalam hadis-hadis Nabi tu. Tak apalah segak tak segak tu kejadian Tuhan, kita tak hina dia. Tapi kalau pun kau nak bagi, biarlah ada hak nak sama sikit dalam Syama'il tu. Tapi ini menarik saudara. Di Tarim katanya itu, jadi di Tarim ada seseorang ingin bertemu Nabi. Katanya kalau ke Tarim itu mudah ketemu dengan Nabi. Lalu begitu sampai di Tarim, ini dalam kisah palsu ya, kisah yang dibuat oleh mereka. Sampai di Tarim dia tidak pernah ketemu Nabi. Begitu pulang ke rumahnya, dia bermimpi Nabi. Lalu yang orang mimpi Nabi ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau tidak menemui aku di Tarim?" katanya. "Oh, cukuplah kamu itu kalau di Tarim," kata Nabi. "Kamu lihat wajah para habib-habib di Tarim itu adalah wajahku." Jadi wajahnya Rasulullah berubah-ubah, itu wajah para habib. Di Tarim itu wajah Rasulullah semua itu. Ya Allah. Lah kisah-kisah seperti ini sangat laris di Indonesia. Kisah-kisah seperti ini sangat laris di Malaysia. Banyak orang terperdaya, banyak orang yang percaya dengan cerita-cerita palsu. Padahal seharusnya menurut Profesor Dr. Maza, dan kalau kita membaca, sekarang kan ada sebuah kitab yang sudah diterjemahkan di Indonesia. Nama kitabnya As-Sama'il Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat keumuman Muhammadiyah. Ini karya besar dari Imam Tirmidzi di dalam kitabnya As-Sama'il Muhammadiyah itu, yang isinya berkisah tentang sifat-sifat dan keumuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana janggutnya, bagaimana pakaiannya, semua disifatkan dalam kitab-kitab itu. Nah, kalau dibandingkan dengan cerita-cerita yang ada dari semua orang, sangat bertentangan sekali. Wajah Rasulullah yang berada di dalam sifat yaitu kitab As-Sama'il Muhammadiyah dengan cerita-cerita kosong yang banyak diceritakan oleh orang-orang Islam yang kebanyakan lebih banyak mengikuti mimpi itu. Jadi mimpi, mereka lebih percaya kepada mimpi daripada percaya kepada kitab-kitab yang muktabarah. Nah, ini kondisi umat Islam sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sekalian, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh bujukan, oleh rayuan, oleh berbagai macam ajakan yang bisa menyesatkan kita, yang bisa memudahkan kita keluar dari agama dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, dinur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinun anbiya, yaitu agamanya para nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.